Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhlasi Amalia Hashim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan judul Frekuensi Denyut Jantung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, minta tolong untuk salah satu silakan pimpin teman-temannya berdoa. Silahkan. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aska yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, saya pengen cek nih persiapan kerja kelompok. Oke, yang pertama kelompok Royan ya, Mas Royan. Kemudian yang terakhir kelompok 6 ada Mas Rafka, Nazar, Evriliana, Erlita, dan Kuratu Ayun. Gimana? Lengkap. Oke, alhamdulillah ya. Kalau sudah lengkap. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sudah siap buat belajar belum? Sudah siap buat belajar? Saya pengen cek fokusnya nih ya. Pengen cek fokusnya, silakan kalian dengarkan dengan baik-baik instruksi dari saya. Ketika saya mengatakan gajah, silakan kalian bilang besar banget gitu ya. Ya, besar, tapi sambil gini besar gitu ya. Besar gitu ya. Tapi kalau saya bilang semut, kecil, kayak gitu bisa dipahami. Kalau bilang gajah gimana? Besar. Kalau semut? Kecil. Oke, coba saya mau cek. Semut? Semut? Gajah? Gajah? Oke, ingat ini baik-baik ya. Mau buat ngecek fokus kalian. Oke, tapi semuanya kabarnya baik ya hari ini ya. Kemudian kalau sudah siap itu ditandai dengan keberadaan alat tulis ya. Buku, catatan, silahkan diletakkan di atas meja masing-masing, oke? Biar kalian nambah semangat lagi nih, saya punya sebuah lagu, ya. Mungkin bagi kalian yang sering main TikTok, main Instagram mungkin ya, kalian sering mendengar lagu ini karena beberapa waktu yang lalu tuh lagunya sempat viral kayak gitu ya. Bagi yang tahu lagunya boleh ikut bernyanyi, bagi yang tidak juga silakan ikut bernyanyi juga ya sambil dengerin musiknya kayak gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini saya punya. Ada yang tahu ini? Gak apa-apa, silakan lihat ya, gerak aja. Ya, yang sambil nyanyi juga nggak apa-apa. Jantungku berdebar. Dunia ini kita punya. Aku mana harimu, kaulah kekasihku. Kita akan bersama selamanya. Oke, dari lagu ini apa sih kata yang sebenarnya tuh IPA banget nih? Apa nih? Coba ada yang tahu kata apa? Oke, siapa? Mas Aska, ada kata apa Mas di situ? Denyut nadimu. Ya, denyut nadimu. Apakah hanya itu saja? Ada denyut nadi, denyut. Iya. Gitu ya. Kalau kita sering mendengarkan lagu-lagu tuh banyak lagu yang menggunakan kata denyut jantung, denyut nadi. Tapi sebetulnya denyut jantung itu apa sih? Apa itu denyut jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu bagaimana yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi saat jantung kita berdenyut?
berdetak. Jantung kita berdenyut, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, supaya kita nggak bingung, kita lihat nih, kita simak penggalan video berikut ini. Sudah siap? Sudah. Yang belum, gimana, sudah siap? Sudah ya? Oke, saya putarkan. Ya, silakan disimak baik-baik. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap? Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Gas kuat di jalan. Langsung ngono bae ta. Ya, yang mana? Sudah? Kalau sudah, silakan angkat tangannya. Mulut darah yang mengapakan darah. Mulut darah yang mengantarkan darah dari itu adalah. Oke. Sudah? Pendul. Tadi kita melakukan pretest, hari ini kita mau ngapain sih? Nah, ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa memahami atau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan frekuensi denyut jantung. Ya, frekuensi denyut jantung itu apa? Kemudian setelah itu bisa menguraikan cara mengukur frekuensi denyut jantung. Harus tahu kan, gitu ya. Kemudian apa sih yang harus kalian capai pada kegiatan hari ini? Nah, yang pertama dari sikap. Ya, saya ingin kalian menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Percaya diri ini dalam hal berpendapat, ya. Jangan sampai ketika kalian bertanya suaranya pelan. Kemudian dari suaranya tadi ya, kemudian kotak matanya dan keberaniannya dalam bertanya ataupun mengungkapkan pendapat. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya kamu harus terlibat aktif dalam kegiatan kelompok, ya. Jangan sampai saya melihat ada yang aktif banget, ada yang duduk diam, apalagi sambil galau kayak gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab dengan kegiatan yang sedang kamu kerjakan. Kemudian yang berikutnya dari pengetahuan, nanti di akhir sesi akan saya berikan uji pemahaman ya, kurang lebih 5 soal pilihan ganda ya, nanti bisa kalian kerjakan di akhir sesi ini. Kemudian yang terakhir, keterampilan membuat poster. Ya, dari hasil penelitian kalian, dari hasil penyelidikan yang sudah kalian lakukan, kalian harus bisa menyajikannya dalam bentuk poster yang berisi judul yang kalian cari. Misalkan judulnya apa, nanti akan saya berikan contoh setelah ini. Kemudian judulnya, datanya bagaimana, dan simpulan apa yang kalian dapat dari hasil penyelidikan tersebut. Contohnya seperti ini. Ya. Oke. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok itu boleh memilih aktivitas yang berbeda-beda. Nanti setelah ini akan saya arahkan. Nah, di sini kalian sedang mengamati sebuah poster ya, sebuah tampilan tentang frekuensi denyut jantung pada atlet predominan aerobik dan predominan anaerobik. Itu apa sih? Sama-sama atlet, tetapi ketika aktivitasnya berbeda ternyata dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Padahal sama-sama atlet, cuma beda jenis olahraganya. Coba Mas Nazario, dari data di layar ini, menurut kamu nih ya, apa ya, atau atlet mana sih yang memiliki denyut jantung paling tinggi atau lebih tinggi? Yang mana, Mas Rio? Predominan Iya. anaerobik. Predominan anaerobik. Nah, contoh predominan anaerobik itu olahraga seperti angkat besi. Kemudian kalau yang predominan aerobik itu seperti lomba balap sepeda, kemudian lomba dayung. Intinya sesuatu yang biasanya membutuhkan kecepatan kayak gitu ya. Tapi kalau yang angkat beban itu yang biasanya lebih ke beban-beban gitu ya. Kalian bisa baca lengkapnya, artikelnya itu ada di bahan ajar. Nanti silakan kalian baca untuk referensi. Nah, contoh posternya dari data ini kita bisa tahu bahwa satu aktivitas ya, sama-sama olahraga, ketika berbeda jenisnya saja itu frekuensi denyut jantungnya ternyata berbeda. Lalu bagaimana jika aktivitasnya lebih bervariasi? Nah, pada kegiatan hari ini nanti
Ibu ingin mengajak kalian untuk meneliti berbagai faktor yang kemungkinan bisa memengaruhi frekuensi denyut jantung. Misalkan seperti tadi di awal Mas Aska Hanafi bertanya, Bu, kenapa sih kalau lari itu denyut jantungnya lebih kencang? Nanti boleh tuh dicek ya, dihitung bagaimana sih denyut jantung ketika berlari 1 menit, ketika berlari 2 menit, ketika berlari 3 menit. Misalkan itu, berarti yang divariasikan itu adalah durasinya, durasi kalian berlari. Atau boleh juga kalian memvariasikan jenis olahraganya. Misalkan ada yang berlari, kemudian push up atau back up, itu terserah kalian nanti memvariasikannya bagaimana. Atau mungkin kalian juga mau memvariasikan faktor yang lain, misalkan seperti posisi tubuh. Sama nggak sih kira-kira kalau posisi duduk sama posisi berdiri sama posisi berbaring, kira-kira ada nggak perubahan denyut jantungnya kayak gitu, frekuensinya sama nggak? Nanti kalian boleh meneliti. Nah, dalam kesempatan ini saya bebaskan masing-masing kelompok untuk meneliti apa saja yang ingin kalian selidiki ya. Jadi bebas ya, karena nanti harapannya dari tiap kelompok itu menghasilkan jenis data yang beragam. Jadi banyak datanya, nanti kita bisa bahas di akhir sesi ini kayak gitu. Jadi saya bebaskan ya, boleh aktivitasnya divariasikan, durasinya ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, di tabel di situ kan ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu juga kita akan meneliti apakah laki-laki dan perempuan itu punya denyut jantung yang berbeda atau tidak, frekuensinya sama atau enggak sih gitu ya. Nanti bisa kalian selidiki. Jadi yang harus kalian kerjakan pada kegiatan hari ini itu paling tidak ada 2 faktor yang akan kalian selidiki. Yang pertama dari jenis kelamin. Makanya kemarin saya variasikan dalam satu kelompok harus ada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, kalian boleh memilih dari aktivitasnya yang mau divariasikan atau mungkin durasinya yang mau divariasikan juga boleh. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Silakan nanti setelah ini akan saya putarkan video tentang bagaimana cara mengukur denyut nadi, denyut jantung ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur denyut jantung itu bisa pakai denyut nadi, karena ketika jantung berdetak kan dia memberikan tekanan juga ke pembuluh darah kayak gitu ya. Coba kita simak ya videonya tentang bagaimana cara mengukur denyut jantung. Sementara saya Dr. Kama, spesialis jantung dan pembuluh darah SMC Rumah Sakit Probolinggo Semarang. Saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengukur laju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Normal denyut adalah 60 sampai 100 kali per menit. Pada atlet bisa saja denyutnya kurang dari 60 kali per menit, dan itu pun masih termasuk normal asalkan tanpa keluhan. Ada beberapa tempat untuk sama Bu Dokter ya, spesialis jantung ya, lebih ahli daripada saya. Nah, sebelum kita mulai, ada yang mau memperagakan gimana sih cara mengukur denyut nadi? Ya, cara mengukur denyut jantungnya tadi berdasarkan pengukuran denyut nadi radialis gitu di pergelangan tangan. Ada yang mau memperagakan? Ya, silakan Mas Septian, maju ke depan Mas. Oke. Ya. Yang lain perhatikan nih, Mas Septian mau memperagakan cara menghitung denyut nadi ya, menghitung denyut jantung. Oke. Yang pertama-tama kayak gitu. Pertama-tama kita pakai denyut jari ya. Ya, sebelum itu gimana dulu? Tangannya gimana? Apakah kayak gini atau gini nih? Tangannya bungkus. Ya, tangannya dibuka. Oke, setelah itu? Setelah itu denyut jari tempelkan di sini Bu. Ya, ditempelkan. Udah ketemu belum tuh denyut nadinya? Udah. Oke, jadi ngikutinnya sama ibu jari, kemudian nanti ketemu. Setelah itu apa yang dilakukan? Menghitung denyut Ya, nadi. hitungnya selama apa? Sama detik atau per menit. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mengukur frekuensi denyut jantung itu dihitung selama 1 menit. Tekniknya macam-macam nih, boleh pakai 60 detik langsung atau boleh pakai apa lagi? Selain tadi ada 3 pilihan nih, boleh pakai 1 menit langsung kalian hitung atau bisa juga pakai ya 30 detik dikali 2, atau yang terakhir bisa pakai 15 detik dikali 4. Jadi intinya itu kan kalau 15 dikali 4 pada akhirnya hasilnya juga 60 detik. Pada intinya kalau mau mengukur frekuensi denyut jantung maka dihitung selama berapa menit? Selama 3 menit. 3 menit. Selama berapa menit? Ya 1 menit
saja. Oke, terima kasih Mas Septian, berikan tepuk tangan untuk Mas Septian. Oke, jadi tadi yang diperagakan ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur, silakan dibuka telapak tangannya, kemudian tempelkan 3 jari ya, dirunut kayak gini. Kemudian letakkan di sini ibu jarinya buat nyangga ya. Kemudian kalian rasakan denyut nadinya kayak gitu. Sudah bisa menemukan belum? Belum. Ada yang masih kesulitan untuk menemukan denyut nadinya? Yang bikin kesulitan apa? Oke, dirasakan ya. Kalau misalkan nanti belum, coba pelan-pelan kayak gitu ya. Dalam keadaan tenang, insya Allah bisa ketemu. Silakan kalian identifikasi masalahnya. Apa sih yang mau kalian teliti? Misalkan bagaimana pengaruh titik-titik terhadap frekuensi denyut jantung. Bagaimana pengaruh titik-titik yang ingin kalian selidiki itu terhadap frekuensi denyut jantung. Kemudian yang kedua, alat dan bahannya apa saja. Misalkan alatnya apa, silakan ditulis. Yang kalian pakai itu silakan ditulis. Kemudian yang berikutnya langkah kerja. Langkah kerja bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian lakukan. Tadi kan caranya bermacam-macam. Saya bebaskan kalian mau pakai cara apapun. Yang penting harus ditulis cara yang kalian gunakan. Kayak gitu ya. Silakan berkreasi ya. Saya bebaskan, tidak ada aturannya. Kamu harus seperti ini, kamu seperti ini. Tidak ya. Tapi silakan langkah kerjanya boleh kalian susun sendiri kayak gitu ya. Jika tidak ada yang tanyakan, saya beri waktu kurang lebih 20 menit untuk menyelesaikan aktivitasnya kalian. Silakan mulai bekerja dari sekarang. Misalkan mau apa nih? Ya, ditanya, disepakati sama kelompok mau aktivitas apa saja gitu. Ya. Ditulis misalkan ini kelompok ini mau memvariasikan apa? Aktivitasnya atau durasinya atau gimana nih? Maunya apa Wis? Sebutkan coba biar saya bantu berikutnya. Mau memvariasikan apa? Misalkan lari, yang divariasikan waktunya atau gimana ya? Waktunya misalkan lari berapa menit atau gimana? Ya intinya yang bisa dilakukan dalam ruangan ini gitu ya. Boleh juga berjalan atau mungkin mau push up, sit up atau mungkin mau apa terserah kalian ya. Jadi variasikan, disepakati dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompoknya mana nih? Nih kan. Ya silakan tanya atau sepakati karena yang akan melakukan kalian bersama-sama gitu ya. Jadi ini mau memvariasikan apa? Mau memvariasikan apa? Push up. Pull up. Lah pull up mau di mana? Variasikan aktivitasnya, lari misalkan atau berjalan atau mungkin apa. Kalian boleh yang lainnya. Misalkan apa ya? Yang pengen kalian sedikit di apa? Oke, Mas Angdu sini. Kenapa kamu di situ? Nggak kelihatan. Sini Mas, porsinya bawa aja ke sini. Oke, silakan ya. Masih bingung ya? Nanti saya tanya lagi. Sudah diputuskan? Mau apa? Belum. Iya. Iya. Apa yang ingin kamu selidiki? Misalkan bagaimana pengaruh push up terhadap frekuensi denyut jantung misalkan gitu. Bagaimana pengaruh duduk terhadap posisi duduk terhadap denyut jantung. Jadi nggak harus semuanya tentang bergerak lari kayak gitu ya. Kalian juga boleh memvariasikan misalkan lamanya. Misalkan kamu satu aktivitas saja, tapi yang kamu variasikan durasinya. Misalkan 1 menit, 2 menit sama 3 menit ada bedanya nggak sih? Gitu. Jadi bisa gitu. Jadi daripada bingung misalkan kok apa ya Bu aktivitasnya banyak banget saya bingung Bu gitu ya. Silakan kalian boleh satu aktivitas saja nggak masalah, tetapi yang kamu variasikan durasinya. Misalkan 1 menit, 2 menit, 3 menit atau mungkin satu aktivitas saja mau kalian variasikan banyaknya misalkan mau push up 5 kali, push up 10 kali, push up 5 kali itu ada bedanya nggak sih misalkan kayak gitu ya. Itu bisa jadi atau mungkin apa terserah kalian, silakan ditentukan ya 3 aja. Oke, sudah ditentukan semua ya. Silakan boleh dilakukan aktivitasnya karena waktunya akan terbatas ya. Iya, di sini aja. Jadi silakan manfaatkan ruangan ini sebagai wahana bermain kalian ya. Silakan. Nih kalian yang suka lari-lari di kelas ya nggak masalah ini, tidak saya. Oke, silakan lakukan bersama-sama, dihitung waktunya ya nanti ketika mengukur denyut nadi ya. Boleh pakai 15 kali 4, 30 kali 2 atau
langsung 1 menit juga nggak masalah. Jangan kayak gitu ah. Alvan, ayo semangat Van ah. Nih harus lebih semangat Van, silakan. Ya. Ya. Hah? Ya. Di sini juga boleh ya kalau di situ itu susah. Kenapa? Bagaimana pengaruh? Pakai menitnya. Pakai. Kalau misalkan kalau olahraganya sih terserah kalian. Kan yang mau kalian variasikan kan adalah ya boleh 1 menit semua boleh gitu ya. Nanti ngukurnya bareng-bareng ya. Misalkan nyalakan timernya semuanya ngukur kayak gitu ya. Pengaruh apa Raya mau kalian teliti apa? Ya push up terhadap frekuensi denyut jantung. Ya 3 berarti 3 gitu ya. Ya di depan ya, di sini di depan aja ya. Di depan. Ya. Sambil perhatikan waktunya ya. Oke. Dan klik mulai. Oke, silakan nanti sampai ini berhenti silakan dihitung. Tuh ya. Yang diukur denyutnya di semuanya ya, tidak hanya salah satu. Jadi misalkan push up semua dulu, nanti dihitung habis itu bareng kayak gitu ya. Jadi nanti bisa membandingkan ada nggak bedanya gitu ya. Ya. Udah, sini. Sini Mas Nazar. Coba gimana Revi? Ya kayak gitu. Reza berapa? Kayak gitu, betul. Ya. Oke, nah lari di sini larinya bolak-balik aja. Ya boleh, tapi jangan keluar kelas ya, di dalam aja. Muter juga boleh, tuh ya. Ikuti ini, set kayak gitu. Udah, ditekan. Dah, nah kayak gitu. Hitung, bareng-bareng hitungnya. Hitungnya itu selama 1 menit. Stopwatch-nya mana? Gimana? Sudah berapa aktivitas yang selesai? Mas Reza, dasinya dibetulkan dulu Mas. Kamu lari kemana aja? Sekat pintu. Terus sekat itu lu man. Padahal sekat kalbe lo. Ya nggak apa-apa kan bervariasi. Udah selesai. Naik turun tangga. Pelan-pelan aja. Saya jadi pengen ikut olahraga. Reza, kenapa Za? Are you okay? Mas Aldian malah main pesawat terbang. Sudah selesai belum? Sudah. Pertanyaannya silakan didiskusikan. Ini kenapa Mas Nazar kamu kelompoknya mana? Kamu sering banget nongkrong di situ. Sudah kelompoknya Mas Nazar. Oke.
Seperti ini. Rata-ratanya kayak gini 50 juta. Jadi dihitung pakai hitungan boleh atau pakai kalkulator juga boleh nih. Silakan dihitung. Hitung semua. Ya ini di rata-rata. Di rata-rata. Ini juga dijumlahkan. Nanti ini juga dijumlahkan ke sini ya. Jadi rata-ratanya misalkan ini cara ngitungnya kan 55 tambah 56 tambah 63 bagi berapa? Bagi berapa? Diperhatikan waktunya ya. Ya. Yang sudah selesai bisa dilanjutkan diskusi kelompok. Mengolah data. Kenapa Mas Alvan? Oh, mati. Silakan. Nanti setelah ini dihitung rata-ratanya ya. Cara ngitungnya ini ditambah ini tambah ini bagi berapa? Rata-rata tuh gimana sih cara ngitung rata-rata? Ini bagi ini tambah ini 58 tambah 57 tambah 59 dibagi 3. Ini kalau ke bawah rata-ratanya ini dibagi 5. Gitu. Ya. Rata-ratanya adalah kayak gini cara menghitungnya. Jadi pertama kamu tambahkan 5 tambah 55 tambah 47 tambah 49. Habis itu kamu bagi 3. Kalau kesulitan boleh pakai kalkulator nggak apa-apa ya. Kalau kesulitan. Ini kenapa ada yang kosong? Belum nanti. Oh iya. Oke. Dilengkapi ya. Ini di rata-rata. Ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, bagi berapa kalau bikin rata-rata? Dibagi 4. Kemudian ini, tambah ini, dibagi 3. Itu untuk rata-rata per kegiatan. Kalau ini rata-rata per anak, gitu. Ya, silakan. Ya, bedanya rata-rata ini sama rata-rata ini apa sih? Bedanya apa? Kalau ini rata-rata apa? Semua anak. Ya rata-rata semua anak tiap kegiatan. Jadi buat menggambarkan nanti pengaruh antara skojam, lari itu bandinginnya pakai ini. Itu kalau buat bandingin. Nah kalau yang ini buat membandingkan per individu. Ya misalkan laki-laki sama perempuan ada perbedaan enggak? Lebih tinggi yang mana? Kenapa? Kayak gitu. Jawabannya bisa kalian cari di buku paket ya. Sepertinya ada. Silakan dicari ya atau mungkin kalian boleh browsing juga boleh gitu ya. Oke. Ya, silakan Mbak Revi ada apa? Nah. Gimana Mbak Ikuna? Cara menghitung rata-ratanya. Wah, banyak sekali variasinya. Nggak apa-apa, berarti lebih bagus. Oke, ini jumlahkan dulu semuanya. Dibagi berapa? 5. Terus nanti ini dijumlahkan semua dibagi 4. Gitu. Yang mana yang memiliki denyut jantung paling tinggi? Ada nggak ngaruhnya misalkan? Ya nggak apa-apa kan bisa jadi beda-beda karena memiliki badan. Ya terserah kalian boleh berargumen macam-macam kayak gitu ya. Silakan ya karena boleh tuh atau mungkin cari referensi juga boleh gitu ya. Berarti kalau ini jawabnya pertanyaan yang A sama B aja ya, yang C tidak usah. Gitu. Kelompok 1 bagaimana? Ngomong Put. Oke, yang lain boleh siapkan pertanyaan nanti bisa kita diskusikan setelah semua presentasi selesai. Oke. Gajah. Semut. Oke. Ini presentasi terakhir nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 hasil frekuensi denyut jantung yang paling tinggi adalah Evriliana Anissa. Ya, Evriliana Anissa. Oke, berarti lebih tinggi perempuan ya dibanding laki-laki ya. Oke, berikutnya aktivitas yang paling tinggi apa?
Lari. Kenapa? Karena lebih bersemangat. Lebih bersemangat, kenapa? Semua itu alasannya lebih bersemangat. Kira-kira kenapa kok lari bisa membuat frekuensi denyut jantungnya itu lebih tinggi? Kira-kira kenapa? Ya, ketika ngos-ngosan itu sebenarnya kenapa sih? Kenapa kok ngos-ngosan? Capek. Memangnya butuh apa sih kok sampai ngos-ngosan gitu ya? Nanti kita bahas setelah ini. Oke, berarti yang paling banyak adalah lari. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk semua yang sudah tampil ya. Jadi dari data yang sudah disampaikan oleh teman-teman ternyata menimbulkan banyak variasi. Yang pertama, dari jenis kelamin ternyata ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok yang perempuannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan ada juga 3 kelompok yang frekuensi denyut jantungnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kira-kira ada yang punya pendapat kenapa bisa seperti itu? Coba silakan. Ada yang punya pendapat kenapa bisa seperti itu? Kira-kira kenapa? Perbedaan ukuran jantung. Ada apa coba? Kenapa kok berbeda-beda? Ya, silakan coba Mas Reza. Kenapa berbeda-beda? Dirapikan mesinnya. Oke. Kenapa berbeda-beda? Karena setiap orang memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Aktivitas yang berbeda-beda. Ya, bisa jadi mungkin ada yang biasa olahraga, ada yang enggak. Itu juga akan mempengaruhi aktivitas. Jadi, meskipun perempuan dan laki-laki itu memang secara teorinya itu lebih banyak laki-laki ya. Tetapi, kita jangan lupa bahwa yang namanya frekuensi denyut jantung itu masih banyak faktor yang mempengaruhinya. Tetapi secara umum itu lebih banyak laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga lebih banyak, tergantung aktivitas, suhu tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Oke, nah kemudian yang berikutnya aktivitas. Dari beragam aktivitas, dari hasil ini juga bervariasi. Padahal ada aktivitasnya yang sama, ada juga yang aktivitasnya berbeda. Tetapi kok bisa sih hasilnya beda-beda? Menurut kalian kenapa nih? Ada yang bisa berpendapat? Mengapa kok bisa berbeda? Padahal aktivitasnya sama loh, gitu ya. Ya, coba silakan, saya mau satu anak untuk menyimpulkan apa saja sih faktor yang berhasil kita selidiki pada hari ini. Silakan Mas Aska, boleh deh. Ya, nggak apa-apa Mas. Oke, silakan Mas Aska. Faktor apa yang berhasil diselidiki pada hari ini? Faktor kelamin. Faktor jenis kelamin, kemudian Kemampuan. faktor kemampuan yang apa? Faktor aktivitas. Oke, ada 2 ya, ada 2 yang berhasil kita selidiki, yaitu faktor jenis kelamin dan juga faktor aktivitas. Oke, yang pertama awal Mas Aska Hanafi bertanya, Bu, kenapa kalau lari-lari itu ngos-ngosan? Kenapa kok ngos-ngosan? Butuh apa sih? Ya butuh oksigen. Makanya tuh jantungnya berdetaknya tuh biasanya lebih cepat. Kalau orang yang biasanya nggak olahraga, tiba-tiba olahraga pasti ngos-ngosan dan jantungnya lebih berdetak lebih cepat. Karena apa? Jantungnya tuh kerja keras supaya mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dengan lebih banyak. Karena permintaannya kan lebih banyak. Jadi maka gimana sih supaya jantung kita sehat? Harus rajin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Silakan langsung diisi di silang-silang ya, di jawaban yang benar. Kenapa? Oke. Ada yang belum dapat? Ini Bu. Yang sudah boleh dikumpulkan berbarengan dengan LKPD masing-masing kelompok. Oke, sudah. Halo.
Gajah. Untuk belum bagus. Oke. Semut. Ya, paling ini masih level 1 nih. Beda lagi kalau udah dibalik, misalkan semut besar gitu, gajah kecil gitu ya. Oke. Di sini apa sih kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Kegiatan apa yang sudah berjalan dengan baik hari ini? Apa yang menurut kalian sudah berjalan baik hari ini? Ya, saat melakukan penyelidikan ya. Apakah semua anggota kelompok terlibat? Ya, oke. Yang sudah baik itu, kalau yang belum berjalan dengan baik apa? Remedi. Yang belum berjalan dengan baik apa? Apakah ketika diskusi semua terlibat? Terlibat. Oke, berarti sudah berjalan baik, baik diskusi maupun kegiatan penyelidikannya. Kemudian ketika nanti kamu melakukan kegiatan yang serupa ataupun beda lagi ketika kegiatan kelompok, apa sih hal yang akan kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi pada hari ini? Misalkan apa supaya kedepannya kalian bisa bekerja sama dengan baik? Menurut kalian langkah apa yang harus dilakukan? Ya, melakukan pembagian tugas. Selain itu apa lagi? Mengurangi bercanda. Ya, bercanda boleh tapi pada waktunya. Oke, tadi sudah mengurangi bercanda, membagi tugas. Apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, apa lagi? Hanya 2 ini, membagi tugas dan mengurangi bercanda. Apalagi yang bisa ditambah? Oke, misalkan apa lagi tuh? Berarti sudah cukup nih 2 aja. Oke, jadi nanti kalau ada kerja kelompok berikutnya ataupun apapun itu, silakan lakukan kerjasama dengan membagi tugas dan kurangi bercanda. Jadi setiap orang dalam anggota kelompok itu punya peran penting, nggak ada yang nggak penting. Semuanya punya porsinya masing-masing. Jadi jangan pernah merasa saya nggak labu gitu ya. Jangan begitu ya, karena disinilah wahana sekolah tuh wahana buat kalian belajar. Bisa dipahami? Oke, untuk kegiatan berikutnya nanti minta tolong posternya bisa dibuat ya, silakan sesuai dengan kreativitas kalian, kirimkan ke saya kayak gitu ya, di kesimpulannya aja gitu ya. Kemudian ada yang mau tanyakan tentang itu? Jadi silakan nanti buat posternya yang menarik ya, dari komposisi warnanya maupun isinya juga lengkap. Oke, jika tidak ada yang tanyakan, saya ucapkan terima kasih ya. Mari syukuri tiap detak jantung yang kita miliki dengan melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai jantung yang sudah Allah kasih sebaik-baiknya itu digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.